Debat calon presiden memanas. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Terungkap, ternyata Prabowo tidak tahan jadi oposisi. Dia hanya ingin berkuasa cuma karena bisnis. Sementara itu, Prabowo mengungkit-ungkit telah mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Momen tegang itu terjadi saat Anies mengomentari keputusan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang memilih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, langkah tersebut membuktikan Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Sepertinya rakyat setuju dengan pernyataan Anies Baswedan dikarenakan waktu Pilpres 2019 Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan atas keputusannya itu rakyat kecewa terhadap Prabowo Subianto. Anies mengatakan, dalam sebuah proses demokrasi terdapat dua kekuatan utama, yaitu pemerintah dan oposisi. Kedua kekuatan tersebut sama-sama terhormat dan penting. Oposisi berperan sebagai pengawas pemerintah dan memberikan pandangan berbeda agar masyarakat dapat menilai kebijakan pemerintah. Namun, tidak semua orang tahan menjadi oposisi. Anies mencontohkan, Prabowo yang pernah mengatakan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat dirinya tidak bisa berbisnis dan berusaha. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan rakyat. Mendengar pertanyaan Anies tersebut, terlihat Prabowo nampak marah karena terlihat raut wajahnya yang langsung berubah. Untuk pendukungnya yang dulu ditinggalkan oleh Prabowo, sudah tahu kan alasan Pak Prabowo gabung ke pemerintahan Jokowi? Ternyata semua demi bisnis. Nah, di sini publik bisa melihat bahwa Prabowo dengan tega meninggalkan pendukungnya di 2019 hanya untuk dapat jabatan menteri. Dan dia hanya mementingkan bisnisnya. Apakah benar seperti itu? Kejadian tegang itu bermula saat Anies membeberkan pandangannya terkait partai politik sebagai pilar demokrasi. Menurut dia, rakyat dibuat tidak percaya dengan demokrasi, kebebasan berbicara, dan adanya oposisi. Indeks demokrasi Indonesia sangat menurun, bahkan pasal-pasal karet digunakan pada pengkritik. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE. Selanjutnya, jawaban Anies ini mendapatkan sanggahan keras dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Prabowo menyebut Anies berlebihan, sebab kalau indeks demokrasi menurun tidak mungkin Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Mas Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Namun serangan Prabowo ini kemudian dijawab Anies. Menurut Anies, ketika menghadapi proses demokrasi, pemerintah dan oposisi sama terhormat. Oposisi menghadirkan pandangan dan perspektif pembeda. Tapi tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi. Prabowo tidak tahan terhadap oposisi, beliau menyampaikan. Di luar kekuasaan tidak bisa berbisnis. Kekuasaan lebih dari sekedar bisnis, uang, tapi kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.